Salah satu fakta unik yang jarang kita ketahui adalah ternyata di Belanda penjaranya sudah banyak yang tutup. Karena apa? Karena tahanannya nol, tidak ada. Orang itu sekarang sudah tutup, penjaranya sudah banyak yang tutup. Bahkan banyak dari negara lain, misalnya dari Norwegia misalnya, dikirim tahanannya, ditransfer tahanannya ke Belanda. Karena apa? Karena di Belanda itu kriminalitasnya nol. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa di negara yang kita sebut-sebut sebagai negara kafir justru kriminalitasnya nol? Sedangkan kita yang mengaku-ngaku negara kita itu non kafir, ternyata kriminalitasnya semakin hari semakin membludak. Dan tidak pernah saya dengar di negeri Konoha misalnya, tahanannya itu nol, tidak ada kerjaan sipirnya misalnya, tidak ada kerjaan petugas lapas misalnya. Di Indonesia itu makin hari makin membludak itu kriminalitas. Justru di negara yang kita sebut-sebut negara kafir itu kriminalitasnya nol. Coba, kenapa ini bisa terjadi? Seperti biasa saya Repangi, kita akan bahas sebentar lagi. Kenapa di negara yang kita sebut negara kafir itu justru kriminalitasnya sangat sedikit, bahkan nol gitu, bahkan penjaranya tutup gitu? Jawabannya adalah ternyata tidak ada hubungan antara moralitas suatu bangsa itu, atau edukasi suatu bangsa itu, atau pemikiran suatu bangsa itu dengan apa yang kita sebut dengan kafir dengan non kafir. Tidak ada hubungannya. Karena gini loh, maksudnya banyak orang yang kelihatan agamis gitu, berbau agamis gitu, kelihatan soleh, padahal kan tidak. Itu bukan jaminan gitu loh maksudnya. Padahal itu kan bukan jaminan bahwa dia jaminan untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar dari yang diperintahkan oleh agama. Moral suatu bangsa itu justru ditentukan dari kualitas pemimpinnya, kualitas pendidikannya, kualitas gizinya. Itu sangat menentukan moral suatu bangsa. Karena kualitas gizi juga sangat berhubungan dengan cara berpikir kita. Karena menurut saya pribadi, semakin tinggi IQ seseorang itu, maka dia semakin berpikir jernih, semakin cerdas. Kalau dia melakukan sesuatu itu berpikir panjang. Justru kenapa banyak koruptor di negara kita itu? Karena pemikirannya itu kurang cerdas gitu loh. Jadi dia mengambil keputusan-keputusan yang serampangan gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di Indonesia itu kekurangan orang jujur, tapi banyak orang pintar, menurut saya itu tidak relevan. Kenapa? Karena kalau di Indonesia itu banyak orang pintar, maka kenapa banyak korupsi? Justru menurut saya, berdasarkan BKBBN, IQ rata-rata di negara Indonesia itu 78. Gimana coba kita mengatakan bahwa di negara kita itu banyak orang pintar, sementara IQ rata-rata kita itu 78. Sedangkan Singapura itu sudah rata-rata 100 loh. 100 IQ-nya 100. Justru di negara yang IQ-nya tinggi itu angka korupsinya itu sangat rendah. Jadi korelasi hubungan antara kekurangan gizi atau stunting itu berhubungan dengan kecerdasan suatu negara, atau berhubungan dengan tingkat kriminalitas. Negara yang biasanya sangat senang atau sangat suka, sangat cepat mengkafir-kafirkan negara lain biasanya adalah negara itu adalah negara yang tertinggal atau negara yang justru terbelakang. Kenapa ini bisa terjadi? Seperti yang saya katakan barusan, karena kualitas pendidikan, terutama kualitas gurunya, tidak berkualitas. Makanya saya mendirikan channel ini, adalah tujuan saya untuk merevolusi pendidikan di Indonesia, khususnya para guru-guru. Bila penting, bila perlu, kita ambil guru dari luar negeri. Kita ambil seperti yang terjadi dulu di Malaysia. Malaysia dulu mengambil guru-gurunya itu kebanyakan dari Indonesia. Sekarang aja mereka seleranya turun, di mereka itu sekarang butuh asisten rumah tangga. Kalau dulu itu orang itu butuhnya guru-guru. Jadi menurut saya, salah satu yang menentukan moral dan kualitas pendidikan di Indonesia itu adalah guru yang berkualitas. Jadi ide saya adalah mendirikan channel ini untuk merevolusi pendidikan di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara semua guru-guru yang ada di Indonesia itu, baik guru swasta, guru negeri, guru pesantren, guru yayasan, semua guru yang ada di Indonesia itu harus diseleksi ulang. Ya, benar. Harus diseleksi ulang. Karena apa?
Karena kualitas guru itu akan menentukan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita. Kita selama ini terlalu sepele dengan kualitas guru, karena kita menggaji guru juga dengan gaji yang sangat rendah. Menurut saya itu selama ini kita membelakangi sistem pendidikan di Indonesia, sistem kualitas guru di Indonesia. Karena apa? Karena guru-guru di Indonesia itu tidak dihargai. Menurut saya diseleksi ulang lagi. Semua guru-guru di Indonesia itu diseleksi ulang, kualitasnya diseleksi. Kalau misalnya dia punya kompetensi yang bagus, kita kasih gaji 3 kali lipat dari UMR misalnya. Atau kalau kualitasnya kurang, kita ambil guru-guru dari luar negeri misalnya. Biar apa? Biar pendidikan kita di Indonesia itu semakin bagus. Jadi menurut saya, angka kriminalitas suatu negara itu sangat berhubungan dengan kualitas pendidikan suatu negara tersebut, moral negara tersebut, dan kualitas gizi negara tersebut. Apakah negara tersebut terjadi stunting seperti yang terjadi di Indonesia? Baik, di Indonesia itu setiap tahun itu kalau nggak salah itu kurang lebih 20% bayi di Indonesia itu stunting. Jadi banyak yang mengatakan bahwa bonus demokrasi di Indonesia itu, bonus demografi di Indonesia itu tahun 2045 akan melahirkan Indonesia yang masa jayanya gitu loh. Padahal kita tidak tahu bahwa bayi-bayi kita itu kebanyakan lahir dengan bayi stunting ya kan. Gimana kita mau bersaing dengan negara luar ya kan. Sementara IQ kita itu rata-rata 78. Nah, ini sangat mempengaruhi moral suatu bangsa, kualitas pendidikan suatu bangsa. Nah, itu sih menurut saya pribadi. Menurut saya pribadi, guru di Indonesia itu harus diseleksi semuanya. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Kalau menurut sahabat, gimana?